Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita kembali memahami, mendalami bagaimana beribadah membaca kitab suci Al-Quran sesuai dengan qiraat, riwayat, dan torik. Sekarang nazom keberapa? Buku kitab yang baru Pak Kiai, yang Torik atau Yibah. Oh begitu, Masya Allah. Iya. Oke. Ya. Baik. Yang jelas kita sudah mengkaji Torik Asy-Syatibiyah. Itu murni Torik Asy-Syatibiyah. Nah sekarang pada buku kedua juga ditaruh Torik Asy-Syatibiyah. Kenapa? Imam Ibnul Jazari yang mempelajari kitab Asy-Syatibiyah dari gurunya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Gurunya ini belajar dari Muhammad As-So'ig. Dari gurunya Ali bin Syuja'. Dari Imam Asy-Syatibi. Dari Ibnu Hudzail. Dari Ibnu Najah. Dari Ad-Dani. Dari Ibnu Ghalbun. Dari Al-Hashimi. Dari Al-Ushnani. Dari Ubaid ibn Sabbah. Ini murid langsung hafaz. Namanya Ubaid ibn Sabbah. Ubaid ibn Sabbah mengajarkan kepada yang turunan tadi. Ubaid ibn Sabbah mengajarkan ke muridnya Al-Ushnani. Al-Ushnani mengajarkan ke muridnya Al-Hashimi. Dan seterusnya seperti yang pertama yaitu Ibnul Jazari. Ibnul Jazari menegaskan riwayat hafaz itu ada 52 torik. Iya. Nah sekarang sudah kita mengkaji Torik Asy-Syatibiyah. Lihat buku yang sudah kita khatam itu. Oleh karenanya sekarang lihat halaman 49.
Kecuali bagi yang belum mempelajarinya, baru dia mempelajarinya di buku kedua ini, ya tidak apa-apa kita memahaminya kembali. Thorik Asy-Syatibiyah itu tergantung admin. Bagaimana admin? Apa udah cukup itu? Ya, kalau saya ikut teman-teman Pak Kiai, kalau memang teman-teman masih ada yang mau ditanya. Iya, gimana? Apa kita mulai dari halaman 1? Karena sudah dibahas Thorik Asy-Syatibiyah. Kecuali kalau Iya. banyak yang belum. Kecuali itu. Pak Kiai, saya boleh tanya, yang tadi Pak Kiai sebutkan, apakah ada di sketsa yang di halaman 18 ya Pak Kiai? Di halaman 8. 18. Oke, sebentar. Di halaman 18. Iya. Halaman 18 itu ada. Kan nama orang pertama di bawah, coba baca. Yang sebelah kanan paling bawah. Sebelah kanan paling bawah, Musin bin Ya. Muhammad Salim, rahmatullah. Sebelah kiri. Sebelah kiri, Syekh Ali Hasan Abu Subana Mana? Sebelah kiri dari nama tadi. Kan ada panahnya ke kiri. Oh iya. Syekh Abdul Qadir, Abdul Azim, Abdul Bari. Iya, itu guru saya itu. Oh iya Pak Kiai. Nah, itu maksudnya. Guru dari guru saya itu yang sebelah kiri. Panahnya ke kiri siapa? Satu lagi sebut. Syekh Ahmad Mustafa Murodil Marhumi. Iya, dan seterusnya ke atas. Baik Pak Kiai. Ini namanya sanad. Sanad. Iya. Nah sekarang apa kita mulai dari mukaddimahnya? Yaitu halaman 19. Boleh Pak Kiai mulai dari mukaddimahnya. Atau teman-teman dan memang ada yang masih mau ditanyakan? Iya. Gimana? Mulai aja kali. Mulai dari awal aja ya Bu. Ya, mulai mukaddimah aja. nomor 1. Bagus. Baik Pak Kiai, langsung yang iya, baik, kita mulai. Kalau ada yang belum jawab, boleh tanya. Mukaddimah, pendahuluan. Yaqulu raji. Yaqulu senantiasa berkata. Fi'il mudhari'. Raji yang mengharap. Rahmatil maliki. Rahmat dari yang maharaja. Yaitu Allah. Huwa, dia. Orang itu namanya Muhammad Muhsin. Al-Lomboki, orang Lombok. Lahir di Lombok. Nazom kedua. Dan perlu juga diketahui siapapun yang membuat nazom, ulama-ulama yang dari dulu mesti dia mengucapkan raji, mengharapkan dan seterusnya supaya pasti bertanggung jawab terhadap apa yang diuraikan di bukunya, dia sebut namanya. Oke. Dimanapun, kapanpun orang menyusun nazom atau syair dari sebuah ilmu. Kedua,
Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillah. Segala puja-puji lillahi, milik Allah. Dari mana dipahami segala puja-puji? Dari al itu. Al. Ini namanya al lil jinsi. Al yang memberikan pengertian semua jenis. Sehingga terjemahnya alhamdu, segala macam pujian. Lillahi, itu milik Allah. Manusia memuji temannya, itu milik Allah itu. Temannya itu memuji temannya, milik Allah itu. Dan seterusnya. Alhamdulillah, segala jenis puja dan puji. Lillahi, hanya milik Allah. Li itu namanya lam lil milki. Huruf lamnya. Kan asalnya li Allah. Tapi karena didahului oleh huruf lam, maka alif itu dibuang. Alhamdulillah, segala puja-puji lillahi, milik Allah. Alladzi, yang hadana, telah memberi hidayah kepada kita. Hidayah itu sesuatu kekuatan yang mengantarkan seseorang ke tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu namanya hidayah. Kan ibu-ibu kalau ceramah, semoga Allah memberikan hidayah, taufik. Nah, taufik artinya apa yang kita inginkan disetujui oleh Allah. Itu arti taufik. Inayah juga disebut oleh orang yang ceramah. Inayah artinya bantuan dari Allah. Dan seterusnya dari pembicaraan dari yang berbicara itu. Mungkin protokol, mungkin kiai yang ceramah. Linaqro'a, untuk kita membaca. Kalamahu, firmannya, yang disebut Qur'ana. Quran. Nazom ketiga. Summa, kemudian. Nusalli wa nusallimu. Kita ucap selawat dan salam. Ala, terhadap Muhammadin, Nabi Muhammad. Khairil anam, khairi terbaik. Khairil anam, sebaik-baik anam makhluk. Qad, sungguh, ala, dia itu, yaitu Muhammad, berada di tempat yang tinggi. Qad, sungguh, ala, berada di tempat yang tinggi. Beda, ala pertama itu di atas, alifnya alif bengkok. Tapi kalau ala kata ini pakai alif berdiri. Iya, itu bedanya. 4. Ilaihi, kepadanya Nabi Muhammad.
ahsanul hadithi, seindah-indah pembicaraan, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nuzila, diturunkan kepadanya. Mu'jizatan, sebagai mukjizat. Apa maksud dari mukjizat? Melemahkan orang yang menantangnya. Itu arti mukjizat. Siapapun yang menantang, membantah Al-Quran, dia akan lemah. Itu arti mukjizat. Bi'awujuhin, dengan beberapa cara. Qad, sungguh. Ruttila, dibaca dengan tartil. Bi'awujuhin, beberapa cara. Kan ibu-ibu semua udah belajar qiraat 7. Bahkan sedang belajar ya. Ada yang sedang belajar di LBIQ. Ada yang sudah selesai 2 tahun belajar di LBIQ kelas kader. Bi'aujuhin, dengan beberapa cara. Qadruttila, sungguh telah dibaca dengan indah. Ada qiraat Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan seterusnya. Salah satu di antaranya Imam Asim. Imam Asim itu punya murid ada 2. Namanya Hafs dan Syu'bah. Yang dibahas dalam buku yang satu yang sudah khatam itu riwayat Hafs. Di sini juga riwayat Hafs. Toriknya yang berbeda. Nanti ada torik Al-Fil, ada torik Zar'an, ada torik At-Taisir, dan seterusnya. 5. Zalika, yang demikian itu. Apa yang demikian? Ahsanul hadis, seindah-indah pembicaraan, seindah-indah ungkapan, seindah-indah cerita. Bukankah kitab suci Al-Quran itu secara umum ada 4 isinya? Ada 4 hal. Pertama, terkait ibadah. Kedua, terkait muamalah. Ketiga, terkait kabar-kabar masa lampau. Mulai dari cerita Nabi Adam dan seterusnya. Itu namanya akhbarum madiyah. Cerita terkait Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya lah. Dari isi-isi kabar atau khabar. Yang keempat, kisosun atiyah. Kisah yang akan datang. Ada di Quran. Bagaimana orang dibangkitkan dari kubur. Bagaimana manusia akan diperiksa saat itu. Siapa yang beramal soleh dalam hidupnya masuk surga. Siapa yang tidak, orang-orang kafir, masuk neraka. Nah, itulah 4 poin itu secara umum isi dari Al-Quran. Zalika, yang demikian, sebaik-baik hadis itu, sebaik-baik pembicaraan itu, biwasitoti, melalui perintah,
melalui perantara. Sekali lagi, biwasitati, perantara Jibril, malaikat Jibril. Qad amaro, qad sungguh. Kalau qad masuk pada fi'il madhi namanya artinya sungguh. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Oke. Di sini masuk pada fi'il madhi. Qad amaro, sungguh Jibril telah memerintahkan bilafzihi dengan lafal min rottala, dari kata-kata rottala. Rottala yurottilu tartil, fi'il amarnya rottil, perintah, diperintahkan Nabi warottilil Qur'ana tartila. Oke, itu maksud dari di nazam ke-6. Warattilil Qur'ana bil muzammil. Itu perintah Jibril itu. Bukankah ayat ini tertera di surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'an. Baca Quran itu dengan tartil, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ke keluarganya dan kepada para sahabatnya dengan tartil. Sahabat menyampaikannya ke generasi berikutnya, tabi'in, dengan cara tartil mengajarkannya. Tabi'in menyampaikannya kepada tabi'it tabi'in, generasi berikutnya juga dengan tartil sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat. Quran harus dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana bil muzammil. Tertera di surat Al-Muzammil. Wa ahsinis sauta, perindah suaramu, wahai bihi, dengan cara tartil, ya amil, wahai yang sedang melaksanakan bacaan Al-Quran. Oke, minggu depan nomor 7, supaya jangan terlalu bingung. Ada yang perlu diperjelas, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa? Ini alhamdulillah tadi kan lil jinsi. Alil jinsi dengan al-ma'rifah beda Pak Kiai ya? Oke. Ada al-ma'rifah. Al-ma'rifah artinya ada kata al itu agar diketahui siapa orangnya. Iya, iya. Nah, sekarang al-mar'ah, orang yang sedang bertanya, yaitu ibu. Pakai alif lam. Sa'alatni, telah bertanya kepadaku malam ini al-mar'ah. Kalau tidak pakai alif lam, semua ibu-ibu itu maksud mar'ah itu. Oh. Begitu Ibu ya? Ya Pak Kiai, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak Kiai, Yo. saya mau tanya, untuk buku kitab ini, kitab yang di sini kan ada 2 Pak Kiai. Ini ada Thorik Asy-Syatibiyah dan Thorik At-Thayyibah. Nah, Betul. itu perbedaannya di mana Pak Kiai? Itu aja. Oke. Ya. Thorik Asy-Syatibiyah. Thorik dulu. Thorik adalah jalur yang ditempuh oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca para rawi. Itu namanya thorik.
termasuk kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Karena nama penulisnya Waliullah Imam Asy-Syatibi, maka kitab itu disebut Matan Syatibiyah. Toriknya disebut Torik Syatibiyah. Nah sekarang sama dengan Torik Thayyibatun Nashr. Imam Ibnul Jazari. Beliau menulis kitab. Nama kitab itu Thayyibatun Nashr. Dalam bentuk bait-bait nazom. Kitab yang satu namanya An-Nashr. Apa yang ada di kitab An-Nashr itu disusun oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya namanya Thayyibah, Thayyibatun Nashr. Disitulah diuraikan cara baca 52 torik hafaz itu. Salah satunya Asy-Syatibiyah. Oke, begitu Ibu ya. Baik Pak Kiai, syukron. Tolong tulis di bukumu, di pinggir buku. Baik. Ada Assalamualaikum Pak lagi. Kiai. Waalaikumsalam. Silakan. Yang bait kelima tadi. Terus kan ada cerita indahnya itu ada 4. Tolong diulang dong. Ketinggalan. Oke. Isi kitab suci Al-Quran. Oh, ya. Ya, kan ada 4 kan. Ya, pertama Heeh. adalah terkait ibadah. Ibadah. Oh, ya. Yang namanya ibadah. Oke. Nanti baca buku saya. Judulnya Dampak Positif Sholat Berjamaah terhadap kehidupan masyarakat. Di situ saya sudah uraikan apa yang dimaksud dengan ibadah. Kan termasuk ibadah itu rukun Islam. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua sembahyang, kelima zakat, dan seterusnya, naik haji, sholat. Oke, itu diuraikan dalam Al-Quran. Kata as-sholah, oke nanti deh baca di buku itu. Jadi yang pertama ibadah. Kedua muamalah. Muamalah kehidupan manusia di dunia ini. Termasuk muamalah. Orang pinjam duit dengan syarat-syarat sudah diterangkan oleh Al-Quran. Itu namanya muamalah. Seorang keluarga berbuat baik kepada keluarga lain. Itu namanya muamalah. Dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, akhbarun madiyah. Berita-berita masa lampau. Kan banyak sejarah dari para nabi. Ada yang berbakti kepada Allah umatnya, ada yang musyrik dan seterusnya. Nah, yang keempat, qisasun atiyah. Yang akan datang. Kisah yang akan datang terkait akhirat. Kehidupan akhirat gitu ya. Iya. Makasih. Iya. Oke. Kalau tidak ada buka buku tahsin. Halaman berapa? Halaman 41 Pak Kiai. 41. Baca. Silakan Ibu admin. Baik Pak Kiai. Basmalah. Bentuk kata basmalah adalah masdar dari kata basmalah
sehingga terbaca dan terlihat dalam tasyrif basmala yubasmilu basmalatan. Oke. Basmalah itu isim. Kalau dilihat akar katanya dari fi'il madhi. Basmalah. Wazannya fa'lala. Yufa'lilu. Fa'lalatan. Basmalah. Yubasmilu. Basmalatan. Itu sebabnya populer dengan sebutan basmalah. Lanjut. Dalam penggunaan kebahasaan sehari-hari, terdengar pemakaian kata basmalah tersebut seperti basmalar rojulu. Artinya, orang itu mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu kalau pakai bahasa Arab. Basmalah rajulu. Lanjut. Selain disebut dengan basmalah, juga disebut dengan tasmiyah. Kalimat itu disebut tasmiyah karena orang yang mengucapkannya menyebut nama Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Oke. Jangan salah baca. Dengan sifat-sifatnya. Iya, Pak Kiai. Iya. Masyarakat kan istilah ini kalau memimpin acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap tasmiyah. Sehingga nanti di majelis taklim ditanya itu, apa sih tasmiyah kemarin? Ada yang membawa acara bilang, mari kita ucap tasmiyah. Oke, sebutan lainnya dari basmalah. Jangan seperti majelis di suatu tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Mereka bilang, basmalah. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Hamdalah. Padahal itu istilah itu. Terminologi. Oke, jadi sebutan lain dari basmalah, tasmiyah. Lanjut. Kalimat basmalah yang sudah demikian populer di kalangan orang yang membaca Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seseorang yang memulai perbuatan yang baik dianjurkan untuk membaca basmalah, termasuk dalam memulai membaca Al-Quran. Cara ini dalam rangka mengikuti cara Al-Quran, di mana setiap surat dimulai dengan basmalah, kecuali surat Baro'ah, atau karena basmalah tidak tertulis di awalnya. Dan dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi seperti dalam sabdanya, Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Artinya, semua perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut kurang sempurna. Hadis riwayat Al-Khatib. Iya. Apapun, mau nanak nasi, begitu ambil beras, bismillahirrahmanirrahim. Mau buat teh, mau buat kopi, bismillahirrahmanirrahim. Iya, begitu. Apapun itu perbuatan yang baik, maka ucap bismillah. Lanjut. Dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran, maka basmalah memiliki 3 keadaan sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Membaca basmalah di awal surat. 2. Membaca basmalah di tengah surat. 3. Membaca basmalah di antara 2 surat.
Itulah peristiwa dari kalimat basmalah saat membaca kitab suci Al-Quranul Karim, pencipta alam semesta, termasuk alam manusia dan lingkungannya. Lingkungan alam manusia kan ada siang, ada malam, ada air, ada pohon, dan seterusnya. Semua alam itu adalah ciptaan Allah. Lanjut. Berikut ini uraian secara rinci dari 3 keadaan basmalah tersebut di atas. 1. Basmalah di awal surat. Semua imam qiraat termasuk riwayat Hafiz sepakat membaca basmalah pada setiap mulai membaca awal surat dari semua surat dalam Al-Quran, kecuali awal surat Baroah atau At-Taubah, yakni surat ke-9. Mereka sepakat tidak membaca basmalah ketika mulai membaca awal surat Baroah tersebut. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum membaca basmalah saat mulai membaca surat Baroah. Imam Ibnu Hajar W 852 Hijriah dan Al-Khatib W 463 Hijriah mengatakan haram membaca basmalah di awalnya, sedangkan di tengahnya makruh. Imam Ar-Ramli W 937 Hijriah dan sejumlah ulama lainnya mengatakan makruh hukumnya membaca basmalah di awalnya, sedangkan di tengahnya sunat, seperti halnya sunat di tengah-tengah surat lainnya. Mereka para ulama sepakat mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebagian ayat dari surat An-Naml, yakni tertera pada ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Oke. Pahami dengan baik apa yang dibaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat ulama ijma itu ayat tertera di ayat 30 surat An-Naml. Itu sepakat. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat? Di sini banyak mazhab. Nanti coba tolong baca qiraat 7. Tolong baca qiraat 10. Buku yang saya tulis itu. Di situ sudah diuraikan. Nah sekarang bagaimana di surat ke-9? Surat Baroah atau sebutan lainnya At-Taubah. Di antara ulama tadi yang disebut nama-namanya wafatnya tahun sekian mengatakan tidak boleh, haram, tidak boleh karena enggak ada tertulis dalam Al-Quran. Sebahagian menyebutnya makruh kalau dibaca. Nah, sebahagian lainnya kalau di tengah bagaimana? Kalau di tengah juga tidak boleh. Karena tidak ada basmalah di awalnya. Sebahagian ulama mengatakan boleh kalau di tengah. Sama dengan surat-surat lainnya. Enggak ada di tengah itu. Oke, pahami dengan baik. Iya. Lanjut dikit satu paragraf itu. Baik. Dalam riwayat Hafiz,
Basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan wajib hukumnya dibaca saat sholat, termasuk semua basmalah yang mengawali 113 surat. Oke, jumlah surat 114. Kecuali Baroah nggak ada basmalahnya. Nah, dalam surat Al-Fatihah, kita semua di Indonesia membaca riwayat Hafs. Maka hendaknya orang itu membacanya. Jangan tidak membaca basmalah. Ummu Salamah bercerita, Nabi itu kalau membaca surat Fatihah, basmalah itu awal dari surat bersangkutan. Ada memang kiroat seperti Imam Nafi'. Bismillah itu bukan ayat pertama. Tetapi ayat pertama itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kiroat Nafi'. Kita kan baca riwayat Hafs, Imam kiroat Asim. Jangan sampai imam sholat itu tidak membaca basmalah. Oke, seperti itu. Insya Allah minggu depan basmalah di tengah surat. Ada pertanyaan silahkan. Ya pakai Reni pakai Silakan. pakai mengenai arti basmalah yang halaman 42. Ada orang yang suka baca dengan menyebut nama Allah. Ditambah dengan menyebut gitu pakai, ada juga yang langsung aja dengan nama Allah. Gitu yang mana yang benar pakai? Oke. Bi artinya dengan. Ismi nama. Jadi yang paling tepat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu yang paling tepat. Oke, begitu ya? Ya Pak, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi? Tanya Pak Kiai. Silahkan Ibu. Ini Pak Kiai, kalau ada Imam Hafs, apakah Siratul Mustaqim itu sampai bisa boleh berhenti di tengah atau satu kata, satu ayat? Iya. Ibu Yang tulis di pinggir bukumu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga. Malik yaumiddin. Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam. Mana ayat ketujuh? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Nah, sekarang ada orang yang baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Wakaf di situ tidak apa-apa. Kenapa? Yo, kan sedang kurang sehat. Apalagi sampai sedang bengek. Iya, kehabisan napas ya. Iya, kehabisan napas. Boleh wakaf di situ. Baru mulai dari ghairil maghdub sampai waladdallin. Oh iya. Syukran Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Pak Kiai, satu lagi boleh. Iya, apa? Silakan. Ini bagaimana, apa hukumnya kalau mim berharokat ketemu dengan mim berharokat ada tasdid, itu hukumnya apa Pak Ustadz? Pak Kiai. Sekali lagi yang jelas pertanyaannya. Mim berharokat ketemu mim berharokat ada tasdid, itu hukumnya apa? Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya idgham kabir. Itu qiraat Abu Amr.
Riwayat As-Susi, tulis di bukumu, Ibu. Ya. Kalau riwayat Hafs tidak. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu Hafs. Oke, begitu ya. Oh, ini kalau hapus berarti hukumnya apa itu? Ya dibaca biasa. Baca Mim biasa. itu dibaca izhar. Oh, Mima. Itu namanya dibaca izhar. Tapi kalau Ar-Rahim Malik Yaumiddin, itu namanya idgham. Begitu Ibu ya. oh iya. Tapi ini ya kemarin tuh ketemu ada di tengah surat tuh Pak Kiai. Yuk. Itu sama ya, tapi saya nggak ketemu lagi nih, lupa nggak Pak. Aduh, nanti biar jelas pertanyaannya. Minggu depan itu cari lagi. Ah iya. Ya, oke. Ada lagi? Izin Pak Kiai. Ya, silakan Ibu Niken. Saya beberapa kali menemui guru-guru Al-Quran di majelis-majelis taklim itu mengajarkan majais boleh dua. Apakah memang ada torik yang hampir mirip dengan torik asyatibiyah gitu, cuma beda di majaisnya aja gitu Pak Kiai? Iya, betul. Majais munfasil menurut riwayat Hafs dalam semua torik 2, 3, 4, 5. Ada 4 macam cara bacanya sesuai torik. Jangan waktu membaca riwayat Hafs torik Syatibiyah nggak boleh 2 harokat, harus 4. Mad jais, mad wajib harus 4. Saya bertanya sama guru tersebut, ibu pakai imam siapa, torik siapa gitu, tapi ibu mereka benar kalau dia bertanya seperti itu. Maka jawab, saya kalau baca Quran pakai torik asyatibiyah, bilang begitu. Jadi kalau asyatibiyah memang harus 4 atau 5 ya Pak? Harus 4. Sekalipun tempo bacaannya cepat, tetap hukum tajwidnya tetap ya Pak? Tentu. Sekarang saya baca cepat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Itu 4 itu tergantung tempo. Oke ya? Oke. Iya, pahami dengan baik. Syukron Pak Kiai. Yuk. Syukron Pak Kiai. Oke, silakan buka Quran. Ayat berapa? 213 Pak Kiai. 213 Al-Baqarah. Iya Pak Kiai. Silakan, siapa menurut Ibu Ademin? Ibu Hadijah. Baik. 13. Kanan nas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Masya Allah, bagus sekali bacaannya. Lagunya juga bagus, tajwidnya bagus. Ajarin murid-muridmu seperti itu. Insyaallah pakai. Kalau ada musabaqah tingkat nenek-nenek internasional, Masya Daftar Allah, pakai. bisa juara 1 itu internasional. Belum Amin. nenek-nenek Pak Kiai. Masya Allah. Pra nenek-nenek. Iya, bagus. Nah, Makasih, sekarang Pak Kiai. uraikan ayat yang dibaca tadi. Ya. Baca. Karena ya. Oke. Ya. Ya. Ka. Ka mad tabi'i Nan. takhallus bil hadfi Bukan. asyamsi Asyamsi Nan. Pak Kiai. Enggak. Nanas itu idgham syamsi. Oh, idgham syamsi ya. Iya. Nggak Yang boleh namanya asyamsi ya, Pak Kiai? katakan idgham. Oh, idgham syamsi. Iya, jangan hanya mengatakan syamsi, Iya. komari. Nggak, Jangan. asyamsi itu nggak boleh ya, Pak Kiai? Apa? Asyamsi al-qamari itu nggak boleh ya? Harus Iya, idgham qamari. Oke. harus pakai kata idgham. Oke. Kenapa disebut idgham syamsi? Karena alif lam pada an-nas itu dimasukkan ke nun. Iya. Itu sebabnya disebut idgham syamsi. Syamsi. Oke, Idgham qamari. lanjut. Izhar qamari. Kalau idgham syamsi. Ya. Lanjut. Kanan nas gunnah. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Tajibul gunnah. Na mad tabi'i. Betul. Ummata mim musyaddadah tajibul gunnah. Betul. Wa idgham bi gunnah. Betul. Wa mad tabi'i. Iya, Masya Allah. Dalami ilmu tajwid, ajarin murid-muridmu Baik, di majelis taklim seperti sampean bacaannya. Baik, Yang lain silakan. Ibu Niken. Ya, Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Oke, uraikan ala inna nasrallahi qarib. Ala majais munfasil. Inna nun musyaddadah tajibul gunnah. Nasrullah lafaz jalalah tafhim. Idgham samsi mat tabi'i bila wasol, mat arid li sukun bila waqaf. Betul. Qarib mat arid li sukun dan qalqalah kubro. Masya Allah, ajarin muridmu di majelis taklim seperti itu. Silahkan yang lain. Ibu Titin. Iya. Dari lanjutkan ya Pak Kiai. Ya, 215. Yas'alunaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Oke, uraikan. Qul ma anfaqtum. Qul ma anfaqtum. Qul ma madja ismun fasil. Sebelumnya ada. Lam Qul ma. Qulnya ya pakai. Iya, betul. Apa ya? Izhar lam fi'il amar. Oh iya. Izhar lam fi'il amar. Betul. Kan ada, sudah dibahas. Lamat sawakin. Ada sejumlah huruf lam sukun. Iya. Begitu. Lanjut. Nanti buka lagi bukunya. Ya pakai. Ma anfaqtum. Ikhfa. Faqtum qalqalah sugro. Betul. Mim idgham mutamassilain. Betul. Min non mati ketemu kho izhar khalqi. Halqi bukan kholqi. Izhar halqi. Iya, halqi artinya tenggorokan. Huruf kho itu keluar dari tenggorokan. Kalau kholqi ciptaan artinya. Jadi lafalkan hukum-hukum bacaan itu secara benar di hadapan murid-murid. Izhar halqi terus. Halqi. Khair apa namanya? Harfulin. Betul. Khairin ikhfa. Betul. Halil wa mad tabi'i. Sebelum mad tabi'i. Lagi-lagi ini lam sukun. Sukun. Apa tadi Pak? Ini namanya izhar lam isim. Izhar lam isim. Ya, kalau qul tadi izhar lam fi'il amr. Lam isim, izhar lam fi'il ya. Iya, wa. Wa matobi. Dai. Dai harfulin. Wal. Wal izhar komari. Betul. Terus. Qalqalah sugro. Betul. Abi mad tabi'i. Oke. Sekarang bapak-bapak, Ibu admin, silakan suruh bapak. Siapa? Pak Fadil. Silakan, Pak Fadil. Pak Fadil. Pak Alan. Pak Alan silakan. Silakan Pak Alan. Baik Bu Admin, Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum. Ulang, kurhun, bukan karhun. Ulang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Iya, lanjut. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Oke.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Masya Allah. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Oke, uraikan yang dibaca. Kutiba. Kutiba. Alaikumul kitab. Lai. Alai harfulin. Mol. Mul izhar. Sebelum izhar. Oh, taholus ya. Iya. Taholus bil Bit tahrik. Taholus bit tahrik. Betul. Izhar. Izhar qamari. Izhar Terus. qamari. Betul. Kita alamat tabi'i karhul lakum idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Betul. Kum apa? Kum. Kum. Kalau dibaca waqaf. Kalau dibaca waqaf izhar mutlak. Izhar mutlak. Oke, sekarang satu lagi. Siapa? Silakan. Ibu Liana Ria. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Admin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Masya Allah, bagus juga bacaannya, tajwidnya. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, bagus. Ajarkan ke murid-murid seperti itu. Sekarang uraikan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Baik, Pak Kiai. Yas'alu mad-tabi'i anis syahri idgham syamsi. Sebelumnya. Anis syahri ani takhallus bitahrik. Betul. Terus. Al-haram idhar qamari. Betul. Haram at-tabi'i. Benar. Kital mat-tabi'i ling fi ikhfa hakiki fi mada delis sukun. Oke. Iya, satu lagi Ibu Ademen. Ibu Reni, silakan. Baik, Bu Admin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaik. Ulang sekali Ibu, mantapkan mat tabi'i. Jangan terkesan seperti 2,5 harokat. Ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu mat tabi'inya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Terus. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Oke Ibu, oke. Uraikan cara baca Ibu yang benar tadi. Mulai. In tajibu guna musaddada nal nal izhar komari Idgham zi syamsi. idgham syamsi Iya. idgham syamsi zi matabi'i matabi'i nu matabi'i Nuwa. Ini namanya mat tamkin. Oh iya, ketemu wow dua-duanya. Pendeknya di mana saja dalam Al-Quran. Wawu sukun huruf mat diikuti wawu berbaris. Itu mat tamkin. Seperti ini. Atau ya mad diikuti ya berbaris. Alladzi yuwaswisu. Itu namanya mat tamkin. Termasuk huyitum. Apa maksud mat tamkin? Memperkuat bunyi panjang. Sebab kalau tidak diperkuat nanti terdengar idgham. Amanu walladzi idgham itu. Itu sebabnya amanu walladzin. Oke. Terus walladzina idgham syamsi. Wal idgham syamsi zi matabi'i ha matabi'i ru matabi ru matamkin lagi. Benar. Itu namanya mat tamkin. Hajaru wajah. Iya, memperkuat mat ru. Lanjut, ja. Ja matabi'i, du matabi'i, fi matabi'i, bi matabi'i, lil idgham syamsi, la lam jalalah. Lam jalalah matabi'i. Tarkik. Ya. Matabi'i. Betul. Ulaika mad wajib mutasil. Ya, rohnya tafkhim. Ju matabi'i. Roh matabi'i. Tafkim. Rahmatullah. Idgham syamsi. Tafkim. Matabi'i. Mat arid. Mat arid li sukun. Oke, kalau waqaf. Kalau waqaf. Ya. Terus? Wallah. Idgham syamsi. Mulafzil jalalah. Lafzil jalalah. Idgham syamsi. Idgham syamsi. Tafkhim. Matabi'i. 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 Rur idgham bilaguna. Ra tafkim. Ya, him. Mad arid li sukun dan izhar mutlak.
Oke, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.